Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Indriawan. Saya jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4. Kali ini saya ingin menjelaskan makalah saya Munasabah Al-Quran, yaitu respon terhadap kritik ilmuwan barat dan orientalis. Pertama sekali, kajian terhadap Al-Quran dan hadis telah berjalan dalam sejarah yang cukup panjang. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang berisi nilai-nilai universal kemanusiaan. Ia diturunkan untuk dijadikan petunjuk, bukan hanya untuk sekelompok manusia ketika ia diturunkan, tapi juga untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Namun demikian, Al-Quran bukanlah kitab ensiklopedia yang memuat segala hal. Al-Quran ini semestinya tidak ditonjolkan sebagai kitab antik yang harus dimitoskan. Karena di satu pihak, karena hal tersebut bisa menciptakan jarak antara Al-Quran dengan realitas sosial. Al-Quran dalam tradisi keilmuan Islam telah melahirkan sederet teks turunan yang demikian mengagumkan. Teks-teks turunan itu merupakan karya-karya spektakuler yang dilahirkan dari tangan-tangan ulama dengan beragam model dan metode. Respon terhadap kritik ilmuwan barat dan orientalis ini, Al-Quran menyatakan dirinya sebagai kitab yang terhindar dari keraguan, dijamin keautentikannya, dan bahkan sampai saat ini tidak ada kitab tandingannya. Namun demikian, telah terjadi pergeseran cara pandang di kalangan sarjana terhadap Al-Quran sejak beberapa dekade terakhir sebelum berakhir abad ke-99. Huston Smith dalam The World Religions mengatakan bahwa belum pernah ada kitab dalam khazanah keagamaan pada kebudayaan yang demikian sulit dimengerti oleh orang-orang barat selain Al-Quran, apabila di masa-masa sebelumnya kitab suci tersebut dipandang. Nah, secara teologis, fenomena Al-Quran dari sisi asal-usul, dari mana ia berasal, maka akhir-akhir ini fenomena tersebut didekati sebagai fenomena independen, sebagai sebuah fakta kultural, bukan karena sumber kemunculannya, tetapi karena dirinya sendiri memang bermakna bagi masyarakat. Meskipun tidak adapun di sepanjang sejarah ada beberapa kalangan yang masuk dalam kategori ini yang diperlakukan sebagai pelaku bid'ah atau paling tidak diperangi, bahkan pahit-pahitnya hukuman mati sebagai imbas terberat. Bagaimanapun juga, ada kedua hukum tersebut memiliki konsekuensi makna yang sama, yakni berupa memojokkan dan menafikan suara yang berbeda. Meskipun tidak dikafirkan, misalnya Mu'tazilah tidak dapat tumbuh subur, kecuali belakangan ini dalam tradisi Islam, termasuk Sunni, tidak dapat berdampingan harmonis dengan aliran ini. Bahkan yang lebih menyedihkan, buku-buku yang ditulis oleh mereka tidak sampai kepada kita karena dibakar atau dibumi hanguskan akibat fanatisme mazhab. Nah, orientalis ini atau orientalisme terambil dari kata orient yang berarti timur. Ia adalah ilmu yang membahas tentang bahasa, budaya, dan termasuk juga agama, dan juga ada kesusastraan masyarakat timur. Menurut Jeffrey, sebagaimana dikutip dalam Azami, bahwa para ilmuwan barat tidak sependapat dengan susunan teks Al-Quran, baik ayat maupun suratnya, yang ada di tangan kita sekarang, sama dengan apa yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan, nampaknya bagi orientalis mempertanyakan sebuah kegelisahan Umar bin Khattab
yang ketakutan akan lenyapnya ayat-ayat suci Al-Quran setelah banyaknya para penghafal Al-Quran wafat pada perang Yamamah. Bukti kegelisahan Umar itu diluapkan dengan mendesak Abu Bakar yang ketika itu menjadi khalifah untuk segera mengodifikasikan Al-Quran. Pertanyaan lainnya misalnya yang dikembangkan oleh para orientalis, kenapa tulisan-tulisan yang berbentuk huruf tidak langsung disimpan sendiri oleh Nabi? Dan kenapa pula Zaid bin Thabit yang ditunjuk sebagai pencatat kodifikasi Al-Quran seolah tidak siap dengan hilangnya beberapa ayat dari surah Bara'ah, dari surah Al-Baqarah, walaupun diketahui bahwa peristiwa itu diabadikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sudah dikenal kredibilitasnya di bidang hadis. Namun ini semua tidak diindahkan, bahkan dianggap palsu oleh orientalis. Kemudian dalam rangka menetapkan itu, mereka sekurang-kurangnya mempunyai pemikiran bahwa kemungkinan ada gunanya memelihara ayat-ayat Al-Quran bagi generasi mendatang, melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang ada dari sudut pandang akal semata tidaklah cukup untuk menolak anggapan itu. Lebih lanjut menabuh genderang dengan mengumumkan statement bahwa sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan kritik teks terhadap Al-Quran, sebagaimana telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani Arami dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani. The time has surely come to subject the text of the Quran to this some criticism, as that to which we subject the Hebrew and Aramaic of the Jewish Bible and the Greek of the Christian scriptures. Nah, di sini dari semua upaya-upaya itu terlihat begitu besar ketertarikannya orientalis terhadap kajian Al-Quran. Terlepas usaha keras itu ingin mengkonstruk Al-Quran. Yang pasti dari kajian mereka itu, mereka kita kembali dikejutkan untuk selalu menjaga dan paling tidak selalu mengkaji Al-Quran. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah upaya apapun, baik misalnya perdebatan